Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perkembangan iptek, terutama pada bidang teknologi luar angkasa. Dan kelompok saya terdiri dari pertama saya sendiri, Abim Salendra, kedua dari Lain Rizky, ketiga Farid Isla, keempat Putri Kusvianti, dan yang terakhir Muhammad Farul Alaikah. Selamat menyaksikan. Dalam saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari iptek. Iptek sendiri merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang secara luas di bidang pengetahuan dan teknologi. Dan dapat dikatakan juga definisi iptek merupakan segala sesuatu yang sangat berhubungan dengan teknologi. Kata teknologi mencakup semuanya, seperti penemuan terbaru yang berhubungan dengan teknologi maupun perkembangan teknologi itu sendiri. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan latar perkembangan teknologi luar angkasa. Pada awalnya, perkembangan teknologi luar angkasa ini dipicu dari selesainya Perang Dunia Kedua yang kemudian dilanjutkan dengan Perang Dingin. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin dan menyebutkan apa kaitannya Perang Dingin terhadap perkembangan teknologi luar angkasa. Pada Perang Akhir Dunia Kedua, Blok Sekutu berhasil mengalahkan Blok Sentral, yang kemudian menyebabkan Blok Sekutu keluar sebagai pemenang dari Perang Dunia II tersebut. Dan secara tidak langsung, kekuasaan mulai ditunjukkan lewat negara-negara pemenang dari Perang Dunia Kedua tersebut, yaitu negara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Bahkan, negara Amerika Serikat pun muncul sebagai negara kreditur utama bagi negara-negara yang merugi akibat perang, serta juga negara Asia Afrika yang baru saja merdeka setelah penjajahan usai. Yang dimaksud dengan negara kreditur yaitu Amerika itu meminjamkan dana-dananya kepada negara-negara tersebut, dan tindakan ini memiliki motif, yaitu Amerika ingin meraih ranking sebagai negara tertinggi di dunia. Dan pada saat itu Amerika pun menjadi negara adikuasa, dan secara tidak langsung Amerika pun membawa paham yang mereka anut, yaitu paham liberalisme dan kapitalisme. Lalu negara Uni Soviet yang juga keluar sebagai negara yang memenangkan Perang Dunia II juga memiliki tujuan yang sama seperti Amerika Serikat, yaitu ingin menyebarkan paham yang mereka anut, yaitu paham komunisme, ke berbagai seluruh dunia. Dan cara penyebarannya juga sama seperti Amerika Serikat, yaitu menjadi negara kreditur bagi negara di kawasan Eropa Timur, seperti negara Jerman Timur, Polandia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Hungaria, Albania, Romania, dan Bulgaria. Dan disinilah Perang Dingin pun terjadi. Intinya Perang Dingin itu terjadi karena adanya perbedaan ideologi antara negara Amerika Serikat dan negara Uni Soviet. Akhirnya polarisasi pun terbentuk, yaitu negara Amerika Serikat dengan blok baratnya dan negara Uni Soviet dengan blok timurnya. Lalu apa kaitannya Perang Dingin terhadap perkembangan teknologi luar angkasa? Jadi pada zaman Perang Dingin itu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berlomba-lomba untuk mencapai ruang angkasa. Dan hal ini itu menegaskan seakan-akan bagi siapa saja negara yang pertama yang berhasil ke luar angkasa itu akan mendapatkan prestis yang sangat luar biasa. Selanjutnya, jalan terjadinya persaingan teknologi di luar angkasa. Pada tahun 1950, Wernher von Braun, seorang ahli luar angkasa asal Jerman, mendapat tugas dari pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja dalam program luar angkasa ini untuk kepentingan sipil. Sementara itu,
pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet telah berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa pertama di dunia. Pesawat bernama Sputnik 1 tersebut berhasil meluncur hingga ke orbit bumi. Keadaan tersebut pun menunjukkan bahwa Uni Soviet lebih unggul dari Amerika Serikat. Selanjutnya, jalan terjadinya persaingan teknologi di luar angkasa. Pada tahun 1958, Senator Lyndon B. Johnson memelopori terbentuknya badan luar angkasa bernama National Aeronautics and Space atau NASA. Pada awal pembentukannya, NASA berhasil meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi. Selanjutnya, pada tahun 1960, Amerika Serikat berhasil meluncurkan Zero 1 dan Echo 1. Pada 12 April 1961, Uni Soviet berhasil mengungguli Amerika Serikat dengan mengirim manusia pertama ke luar angkasa. Uni Soviet berhasil mengirimkan kosmonot pertama bernama Yuri Gagarin. Pada Agustus 1962, Andriy Nikolaev dalam Vostok 3 serta Pavel Volkovich dalam Vostok 4 mengangkasa dengan selang waktu 1 hari. Selanjutnya mengelilingi bumi secara bersamaan dengan selama 70 hari. Pada Juni 1963, antariksawati pertama bernama Valentina Tereshkova berhasil mengelilingi orbit bumi menggunakan Vostok 5. Pada saat itu ia masih berusia 26 tahun. Selanjutnya, Amerika Serikat bersama NASA menyusun strategi guna mengejar ketertinggalan dengan menyusun proyek Mercury. Pada 5 Mei 1961, NASA berhasil mengirim astronot pertamanya, yaitu Alan B. Shepard. Selanjutnya, NASA berhasil mengirim John H. Glenn Jr. untuk mengitari orbit selama banyak 3 kali. Pada awal 1967, NASA mengadakan program Apollo 1 yang bertujuan mengirimkan manusia ke bulan. Pada peluncuran 20 Januari 1967, terjadi kesalahan yang mengakibatkan 3 astronotnya, yaitu Ed White II, Gus Grissom, dan Roger Shepard meninggal karena kebakaran yang terjadi di kabin Apollo. Selanjutnya, NASA kemudian tetap mengembangkan program Apollo 2. Dalam program Apollo 2, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berhasil menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Tepatnya pada 16 Juli 1969. Pengembangan teknologi luar angkasa berlanjut hingga akhir Perang Dingin. Pada 1970-an, Amerika Serikat mencanangkan Strategic Defense Initiative atau SDI, atau Prakarsa Pertahanan Strategis. Proyek tersebut dirancang pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan dipimpin Kepala Administrator Penerbangan Luar Angkasa NASA yang bernama Letjen James Abrahamson. Persaingan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Pada masa ini, di luar angkasa terdapat berbagai meteorologi, satelit serang, navigasi, komunikasi, dan satelit peringatan dini. Ya, itu saja. Perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia. Teknologi luar angkasa di Indonesia dimulai sejak tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa A1 dan tahun 1987 peluncuran satelit Palapa B1. Yang keduanya merupakan satelit komunikasi, membuat Indonesia menjadi negara ketiga setelah Amerika dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Untuk urusan mengirim astronot, Indonesia pernah disalib oleh negara India dan Malaysia. Pada tahun 1986, Indonesia mengirim astronot pertama yang bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono yang ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P
Skynet 4A dan Westar 6S ke orbit bumi. Profesor Pratiwi seharusnya pergi pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang tanggal 1 Juli 1986, namun dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, yaitu pesawat ulang-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, yang menyebabkan 7 awak astronotnya meninggal dunia. Pesawat itu hancur di atas Samudra Atlantik. Pemerintah terus berupaya dan bekerja sama dengan negara maju di dunia seperti Jepang, Jerman, dan Tiongkok untuk membangun stasiun luar angkasa milik Indonesia di masa mendatang, sehingga dikembangkanlah teknologi luar angkasa dengan Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN. 27 tahun berselang, tahun 2010, Indonesia berhasil meluncurkan satelit 8A1. Satelit 8A1 ini satelit komunikasi dan satelit penginderaan jarak jauh. Satelit 8A1 diluncurkan melalui hasil riset sendiri dan bekerja sama dengan Jerman. Pada September 2015, 8A2 berhasil diluncurkan. 8A2 ini dikembangkan melalui kerjasama Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI dengan menumpang satelit milik India. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil meluncurkan 8A3. Kali ini Indonesia bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ketiga satelit terbaru milik Indonesia tadi, 8A1, 8A2, dan 8A3, memiliki tugas yang hampir sama tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari perkembangan teknologi luar angkasa. Jadi yang pertama itu kemajuan teknologi dan informasi. Nah, kemajuan informasi dan komunikasi ini disebabkan karena satelit. Dengan hadirnya satelit, komunikasi itu yang awalnya jadi sebatas kabel diubah menjadi sinyal. Dengan sinyal ini bisa memungkinkan kita berkomunikasi antar pulau, antar benua, dan tidak terbatas apapun selagi sinyalnya bagus. Jadi dampak positif yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi karena teknologi luar angkasanya maju, jadi ilmu pengetahuannya juga maju juga. Seperti contohnya itu ditemukannya planet-planet selain bumi, kayak Mars, Venus, bumi, Saturnus, Jupiter, dan lain-lain. Jadi dampak positif perkembangan teknologi luar angkasa yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi penginderaan jarak jauh. Jadi dengan satelit, penginderaan jarak jauh memiliki gambar yang lebih jelas dan jernih. Hal tersebut juga berdampak pada ditemukannya GPS. Melalui satelit, pemetaan suatu tempat jadi semakin akurat. Dampak negatif teknologi luar angkasa yang pertama, memungkinkan serangan senjata yang berbahaya. Teknologi luar angkasa menjadi dasar pembuatan peluru antar benua atau yang disebut juga interkoneksial ballistic missile ICBM yang sangat berbahaya karena mampu mengirim hulu ledak nuklir yang radiasinya sangat jauh. Kedua, menyebabkan banyak sampah-sampah di luar angkasa. Banyaknya sisa satelit, roket, dan stasiun luar angkasa yang mengorbit di atas bagian ini yang dapat menjadi resiko karena dapat menyebabkan kerusakan pada satelit yang masih bekerja bila tidak sengaja menabrak. Yang ketiga, menipisnya lapisan ozon yang melindungi bumi sampai jatuh ke lapisan ini mengakibatkan menipisnya lapisan ozon sehingga dapat mengganggu kehidupan manusia.